Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2 ya, di mana di sini saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita akan lanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita tentang kisah masa kecil Riono yang tinggal di sebuah desa, yaitu Desa Mulyorejo yang ada di Kota Malang. Riono, lebih tepatnya kita panggil Mbah Yono aja ya, bercerita bagaimana mistisnya zaman dulu, tepatnya ketika dia masih kecil, yaitu sekitar tahun 50-an sampai 60-an. Bisa ikut nostalgia sih ya. Ya sudah, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Aduh, mulutku lower nih. Mau nafas dulu ah. Kalian ngobrol sama Roy Matalata sana. Lah, tadi kamu gak nafas tah? Tanya Udin. Berisik, jawab Evi. Lalu dia masuk ke rumahnya yang baru. Wah, dia ngambek betulan nih, kata Angga. Kamu sih ngerjain dia mulu. Gantian kamu lah yang cerita, kataku. Maunya sih begitu. Tapi apa? Yang satunya aku gak tahu, kata Angga. Maksudnya? Harusnya cerita horor di rumah Belanda cuman itu aja. Hah? Kayaknya Evi punya cerita sendiri deh, jawab Angga. Mending kalian minta maaf dulu sama Evi, kata Roy. Bentul, kata Udin dan Dika bebarengan. Baru mau beranjak menyusul Evi, dianya keluar lagi. Dia keluar rumahnya sambil membawa sesuatu. Sebuah buku. Sampulnya Dag Boek van Mark Jansen. Gitulah pokoknya. Tanpa sadar aku berteriak kaget. Itu buku harian Mr. Jansen. Kok bisa ada di Evi? Kok bisa? Tanya Evi. Harusnya aku yang bertanya padamu, Yon. Kok bisa-bisanya kamu merahasiakan sesuatu pada kami? Kalian juga merahasiakan fakta tentang Ernie pada aku kan? Balasku. Ini dan itu tidak sama, jawab Evi. Sama? Enggak. Sama? Enggak. Lanjut aja sampai kiamat, protes Udin. Dari mana kamu dapatkan buku itu? Tanyaku ke Evi sambil menghentikan perdebatan kami. Buku ini ada kaitannya dengan cerita terakhir di bab ini. Udah, cerita aja. Yang aku ingat, buku itu berada di rumah yang berada di bawah lembah. Dan sekarang di sana masih penuh air bah. Kamu dapat dari mana? Eli, jawab Evi. Sekarang ini, Evi tiba-tiba saja menyebut nama Eli di depan mukaku. Tentu saja sangat mengejutkan. Eli, dia memberikannya padaku, lanjut Evi karena tidak kunjung mendengar jawaban dari aku. Siapa itu Eli? Oke. Eli, dia adalah anak kuntil yang suka ngintilin aku. Dia selama ini berperan sebagai adikku. Dia merubah wujudnya sebagai adikku. Maka dari itu, aku selama ini menganggap dia masih hidup. Aku diam cukup lama. Dia sekarang sudah tidak pernah muncul di hadapanku semenjak kejadian setan berkebaya merah itu. Lanjutku. Tak terasa air mataku mengalir saat mengingat adikku. Melihat itu, Evi merasa bersalah. Maaf Yon, aku gak berniat mengingatkan kamu akan kejadian itu. Dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Gak apa-apa kok. Akunya aja yang cengeng. Aku mengusap air mataku mencoba tegar. Nah, sekarang kamu tahu siapa Eli kan? Sekarang ceritakan padaku. Bagaimana bisa kamu ketemu sama dia? Sedangkan dia gak pernah muncul lagi waktu aku panggil. Evi diam cukup lama. Sangat lama. Hingga akhirnya dia menceritakannya juga pada kami. Semenjak pulang dari sumur tua, Yono selalu mengurung diri di kamarnya. Hujan yang semakin lebat membuatku sangat khawatir kepadanya. Dia kelihatan sangat tidak sehat hari ini. Bagaimana tidak? Selain dia kehilangan nenek yang dicintainya,
Dia juga akhirnya ingat kalau adiknya telah meninggal. Sudah lama sekali aku ingin mengatakan kenyataan itu. Namun Bunga Temi, ibunya Yono, dia selalu melarang aku untuk menceritakan kenyataan itu. Perkenalkan, namaku Evi Wulandari, lahir di Malang 1952, seumuran dengan Riono, Udin, Dika, dan Angga, teman sekelas mereka juga. Waktu pertama kali kenal dengan Riono, aku merasa sedikit aneh kepadanya. Gimana tidak, dia selalu menyendiri, hanya bermain dengan boneka usang. Dan juga dia suka bicara sendiri, seolah-olah sedang mengobrol dengan seseorang. Namun ibunya telah memberitahu aku akan keadaannya. Aku pun menjadi iba dengan dia dan mencoba untuk mengikuti apa yang ibunya katakan. Oke, kita kembali lagi ke cerita di mana aku menghadiri pemakaman neneknya Yono dan mengikutinya ke arah sumur tua yang angker itu. Saat dia mulai berteriak memanggil nama adiknya, percaya atau tidak, di arah sumur itu aku juga melihat sosok wanita. Tapi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Selain pandangan mulai terbatas karena hujan, waktu itu hari juga semakin gelap. Wanita itu memang seperti yang digambarkan oleh Riono, berkebaya merah, berambut panjang, dan dia juga menggendong sosok anak kecil. Jadi aku yakini kalau itu adiknya Riono. Sangat sulit saat itu untuk meyakinkan Yono dan mengajaknya pulang. Aku dan teman-teman sangat kesulitan membujuknya. Butuh tenaga ekstra untuk meyakinkannya. Singkat cerita, saat kami mau pulang, ternyata keluarga kami masih berada di rumahnya Mbah Di. Kami pun mampir ke sana, mengeringkan badan, istirahat, dan sebagainya. Selanjutnya lagi, seperti yang diceritakan sebelumnya, hujan badai selama seminggu penuh terjadi, sehingga memaksa kami yang tinggal di rumah Mbah Di terpaksa harus menginap di sana. Pada malam harinya, karena aku khawatir dengan kondisi Riono, aku bermaksud untuk menengok dia di kamarnya. Karena dia memilih untuk tidur sendirian di kamar pojok dan tidak bergabung dengan yang lainnya. Itulah alasan mengapa aku mengkhawatirkannya. Malam sudah cukup larut saat aku menuju ke kamar Riono. Suasana rumah Mbah Di sangat gelap. Penerangannya hanya lampu templek yang dipasang di beberapa sudut dinding. Sesekali kilatan petir menyambar, menciptakan bayangan aneh di dalam rumah itu. Jadi, aku cukup takut saat berjalan sendirian di rumah itu. Saat di depan pintu kamar Riono, aku mendengar Riono memanggil seseorang. Eli? Siapa Eli? Memangnya di Mulyorejo ada anak dengan nama yang aneh? Atau Riono memiliki teman namanya Eli? Tapi kenapa dia tidak pernah cerita? Sepertinya lampu di kamarnya Riono masih menyala, dibuktikan oleh seberkas cahaya dari lubang kunci kamar itu. Aku mengintip dari sana, berharap bisa melihat keadaan Riono. Anehnya, saat aku mengintip ke dalam sana, lubang kunci itu terhalang oleh sesuatu. Bentuknya bulat menyala warna merah terang. Aneh, kalau lampu kamar Riono warnanya merah, harusnya berkas cahayanya juga merah. Tapi itu jingga sebagai layaknya lampu templek atau lilin pada umumnya. Aku mengintip lagi. Bulat berwarna merah menyala itu masih di tempatnya. Sudah dari situ, aku pun penasaran dengan apa yang aku lihat. Tapi tidak pernah aku tanyakan kepada siapapun. Aku kembali ke kamarku dan berusaha untuk tidur. Aisyah dan Ismi sudah terlelap. Malam berikutnya saat aku sudah terlelap, aku dibangunkan oleh seseorang yang memanggil-manggil namaku. Suara perempuan, lirih, seolah dia tidak sehat atau bagaimana. Entahlah, aku tidak bisa menggambarkannya. Suara itu dari lorong menuju ke kamar Riono. Karena penasaran, aku keluar kamar dan aku dapati sesosok bayangan aneh di depan pintu kamar Riono. Perempuan seumuran dengan aku. Dia memakai gaun indah berwarna biru langit, membelakangiku dari tempat aku berdiri. Siapa? Kayaknya anak perempuan di sini hanya aku dan si kembar Aisyah serta Ismi deh. Siapa? Tanyaku. Dia menoleh. Sial, dia cantik banget. Aku sebagai perempuan pun langsung merasa ilfil.
Insecure maksudnya. Matanya biru, rambutnya yang kuning keemasan terurai, dan gaun birunya sangat serasi dengan matanya. Kasihkan ini pada Yono, katanya sambil memberikan buku aneh itu. Saat pandanganku terfokus kepada buku itu, tanpa aku sadari, dia sudah menghilang. Aku tidak sempat mendapatkan jawaban atas pertanyaanku. Namun aku teringat malam sebelumnya, Riono menyebut nama Eli, sehingga aku berpikir bahwa tadi adalah Eli. Inilah yang aneh. Aku sama sekali tidak merasakan takut atau apa kepadanya. Padahal aku tahu kalau dia itu bukan manusia. Pokoknya aku harus mendapatkan jawaban atas semua pikiranku. Akan aku tanyakan semuanya pada Riono. Siapa itu Eli dan apa hubungannya dengan buku ini? Malam selanjutnya dia muncul lagi. Saat aku bertanya-tanya tentang siapa dia hanya diam saja. Aneh, pokoknya aneh. Aku tidak merasakan takut sama sekali. Tidak lama kemudian, dia berjalan atau melayang di udara tepatnya, menuju ke lantai bawah. Aku mengikutinya dan di ruang tamu, dia menuju ke pintu depan dan menembus pintu itu begitu saja. Aku berusaha mengintip keluar karena pintu itu dikunci. Aku tidak tahu di mana kuncinya disimpan. Dia menuju ke arah rumah di bawah lembah. Dia menoleh ke arahku dan tersenyum. Padahal hujan badai sangat lebat, tapi aku bisa melihatnya dengan jelas. Kilat petir menyambar. Di saat itulah dia menghilang di balik hujan badai. Aku berpikir bahwa itu adalah terakhir kalinya aku melihat Eli. Namun aku salah. Saat aku kembali ke arah kamar di atas, aku dikejutkan oleh sosok perempuan berambut emas lagi. Namun dia berbeda dengan yang keluar rumah tadi. Dia memang mirip, tapi ada yang sangat membedakannya, dan itu sangat jelas. Sosok yang ini lebih tua dari perempuan tadi, dan yang sangat mengejutkan, mata perempuan itu pun warnanya merah menyala. Dia menatapku sangat dingin, dan inilah ketakutan yang sudah lama aku tidak rasakan. Dulu sempat merasa setakut ini saat kasus bogel di Tanggul yang kedua. Senyumannya memang menawan, namun di balik itu seperti ada sesuatu yang sangat mengancam. Rion milikku, dia berkata begitu dan menembus pintu kamar di ujung lorong itu. Matanya yang merah menyala itu tadi mengingatkan aku saat mengintip ke lubang kunci kamar Riono. Mustahil. Jangan-jangan saat aku mengintip ke kamar itu, dia juga mengintip balik ke arahku. Aku ingin berteriak, namun suaraku tidak mau keluar. Merinding menjalar ke seluruh tubuh ini. Keringat dingin mengalir deras. Nafasku tersengal. Pintu pun terbuka. Aku menoleh ke arahnya. Ternyata dari arah kamar yang dipakai bapak dan ibuku. Sosok hitam legam keluar kamar. Itu bukan bapakku. Pokoknya bukan. Walaupun wajahnya memang wajah bapak, tapi aura yang dia pancarkan bukan milik bapak. Aku langsung berlari ke arah kamar yang aku tempati bersama si kembar. Dan dari dalam kamar itu, aku mendengar sosok tadi berbicara. Rumahku mau roboh. Aku harus pindah kemana? Suaranya seperti geraman dan sangat berat. Itulah yang meyakinkan aku kalau itu bukan bapakku. Sosok itu mondar-mandir di lorong beberapa menit. Lalu kembali terdengar suara pintu dibuka dan ditutup. Lalu malam kembali sunyi. Lalu gemuruh hujan badai mulai terdengar lagi. Yang pasti ini adalah hal yang tidak masuk akal bagiku. Bagaimana tidak? Selain didatangi oleh makhluk halus atau setan dan sebangsanya, dia juga menitipkan 2 buah buku. Yang satu berbahasa asing, satunya lagi berbahasa Jawa kuno. Dan bisa dipastikan juga, aku hanya bisa membaca salah satu buku itu yang berbahasa Jawa kuno. Satunya, aku sama sekali tidak tahu bahasa apa itu. Jawabannya hanya ada di Riono sendiri. Bila waktunya telah tiba, aku harus menanyakan tentang buku apa ini dan siapa itu Eli. Malam hari selanjutnya, suara-suara aneh masih terdengar di dalam rumah itu. Mulai dari geraman bapakku dan juga suara tertawa cekikikan gadis kecil. Apapun yang terjadi dengan bapakku,
Aku sama sekali tidak berani menanyakannya langsung pada dia. Suara tertawa cekikikan itu, aku mengenalinya. Itu setan berambut pirang yang mengatakan kalau Riono adalah miliknya. Semakin hari bapakku semakin menjadi. Tiap malam selalu mondar-mandir di lorong, bergumam, kadang pula dia teriak kencang. Sepertinya cuma aku sendirian saja yang mendengarnya. Karena waktu suara teriakan itu terdengar, si kembar Aisyah dan Ismi sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Saat aku membuka mataku, suasananya sangat berbeda dengan suasana kamar yang aku tempati dengan si kembar. Walaupun tempatnya masih di sana, cuma suasananya saja yang berubah. Hujan tidak terdengar, hingga aku beranggapan bahwa badai telah berlalu. Suara perempuan menangis terdengar dari depan kamarku. Karena penasaran, aku pun keluar untuk memeriksanya. Aku beranggapan itu suara Aisyah atau Ismi. Namun nyatanya aku salah. Itu bukan suara mereka. Itu suara gadis berambut pirang, bermata biru indah, bukan yang bermata merah menyala. Mereka memang mirip, tapi aku yakin mereka dua sosok yang berbeda. "Kenapa kamu menangis?" tanyaku. Seperti sebelumnya, aku sama sekali tidak ada rasa takut kepadanya. Dia sudah mengingat adiknya, jadi janji antara kami akan terpenuhi. Dia tidak akan bisa melihatku lagi, jawabnya. "Apa maksudmu?" tanyaku lagi. "Sekarang sosok jahat sedang mendekatinya. Tolong jaga dia. Dia sudah seperti adikku sendiri, walaupun dia yang menganggap aku sebagai adiknya." Aku sama sekali gak ngerti. Saudara kembarku, dia selalu iri kepadaku. Dia selalu merebut punyaku. Sekarang dia akan direbut juga olehnya. Aku mohon, jelaskan apa maksudmu, Eli. Dan aku terbangun dari mimpiku. Mimpi itu terasa sangat nyata, dan aku sangat mengingatnya dengan sangat jelas, seolah-olah terus berputar di kepalaku. Setelah itu semalaman aku tidak bisa tidur, dan keesokan harinya bapakku mulai mengamuk tidak jelas. "Kekuatan jahat," kataku. Apalagi ini? Eli ada dua. "Wah, kamu ini benar-benar dicintai oleh setan ya, Yon," kata Udin. "Inilah oleh-olehnya karena kamu dulu sering takabur." "Mampus lu," kata Angga. "Terus kamu mau gimana?" tanya Dika. "Aku nyimak aja karena banyak yang aku lewati," kata Roy. "Kalian ini temanku apa bukan sih, malah ngatain aku." "Mending kamu mulai mengaji, Yon," kata Aisyah, dan disambut kata-kata Ismi. "Iya, mending kamu mulai mengaji di bapakku." Aku berpikir keras, mengingat-ingat hal yang masih gelap. Apa itu? Lalu aku teringat kata-kata Eli dalam ceritanya Evi. Janji kami setelah aku mengingat adikku. Benar juga. Janji kami dulu, saat aku mengingat Ernie sudah meninggal, dia akan kehilangan kekuatannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk menjadi adikku. "Dia menjadi adikmu?" tanya Evi. "Iya, sebagai gantinya aku akan kehilangan beberapa ingatanku. Salah satunya adalah ingatanku tentang kematian Ernie." "Tetapi dia menampakkan dirinya di depanku," kata Evi lagi. "Pokoknya kuncinya ada di kedua buku yang diserahkan kepada kamu, F. Buku apa yang satunya lagi?" Ini dia mengeluarkan buku tersebut. Kitab Iblis. Aku terkejut setengah mati. Ini buku yang kita temukan di rumahnya Bogel yang pertama. Kitab Iblis, kata mereka keheranan. Lupakan. Aku sendiri yang menamakannya begitu. Aneh-aneh aja kamu, Yon. Apa isi buku itu? Loh, kamu gak baca? Aku gak bisa baca aksara Jawa. Evi nyengir kuda. Astagfirullah. Di dalam buku itu tertulis bagaimana caranya memanggil makhluk halus dan bagaimana bisa mendatangkan orang yang udah mati. Kamu udah pernah mencoba? Udah, tapi gak terjadi apa-apa. Kayaknya itu buku bohongan. Serius? Kamu pernah mencobanya? Bukan serius aja, tapi 2 rius, F. Tapi beneran gak berhasil. Mau mencobanya? Dia masih gak percaya dengan omonganku.
Jangan-jangan kamu dikintilin sama setan gara-gara melakukan apa yang ada di buku itu, kata Udin. Tapi sebelumnya kan aku udah bisa lihat Ernie. Dia kan udah... Ayo kita coba. Aku penasaran dengan setan yang namanya Ellie, kata Evie. Hah? Aku yang mau sedih karena teringat Ernie, jadi gak jadi sedih karena terkejut dengan omongan Evie. Kalian setuju kan? Tanya Evie ke yang lain. Boleh, kayaknya seru, kata Aisyah dan Ismi bergantian. Kamu udah kami ceritakan kejadian bogel di tanggul kedua kan? Udah mengerti bagaimana mengerikannya Pak Rawi kan? Ayolah, jangan bercanda, kataku. Kali ini kamu yang jadi penakut ya Yon. Padahal dulunya kamu sok banget. Sekarang dan yang dulu itu beda. Ayolah kita coba. Kan kata kamu itu cuma bohongan. Jadi buat coba-coba aja, rengek Evie. Oke. Tapi aku gak mau tanggung akibatnya loh kalau berhasil beneran. Kalau ada kesurupan lagi, aku gak mau dijadikan tersangka ya. Iya, aku yang di depan deh, janji, kata Evie. Baik, kalau begitu, siapkan beberapa benda yang aku sebut. Kalian yang cari, kalian yang lakukan sendiri. Aku gak mau ikut campur. Iya, jangan bertele-tele dong. Cepetan, katakan apa yang perlu dipersiapkan dan apa saja yang perlu kami lakukan, kata Evie memaksa. Pertama, cari batok kelapa. Yang kedua, kayu 2 biji ukurannya sembarang deh. Yang ketiga, kain putih. Keempat, tali sembarang. Mau diapakan? Udah, pokoknya kamu siapkan. Oh iya, ada lagi, yaitu pensil dan kertas kosong. Selanjutnya, kalian juga siapkan kembang 7 rupa dan air putih digendok. Jangan lupa makanan buat sesajen. Setelah itu, kita mau apa? Tanya Evie. Benar, kita mau melakukan ritual apa? Tanya Angga. Dengarkan baik-baik kataku. Kita akan melakukan ritual jalangkung. Aku pernah melakukannya di kamar dulu, tapi gagal karena tidak memakai sesajen dan air putih digendok. Sekarang aku tidak tahu ini berhasil atau tidak. Jujur, aku sendiri cukup gugup. Dan seperti yang aku katakan sebelumnya, kejadian aneh beberapa bulan ini membuatku menjadi sedikit penakut. Ya, walaupun aku udah terbiasa melihat hal-hal ganjil, tapi kalau menghadapi mara bahaya seperti kejadian di tanggul yang kedua, itu beda lagi ceritanya. Aku menyuruh mereka merakit sebuah boneka dari bahan-bahan yang aku minta. Batok kelapa sebagai kepala, 2 kayu diikat seperti salib, dan batok kelapanya ditaruh di atas salib itu. Setelahnya kita kasih kain putih sebagai bajunya. Pensilnya itu aku suruh ikat di bagian bawah salib. Dan kertas kosongnya buat media penulisan dari setan yang berinteraksi dengan kami. Setelah jadi, mereka pun aku suruh duduk melingkar. Si Udin dengan bangganya menjadi pemegang jai langkung itu. Dia sendiri mengajukan sebagai pusat perhatian malam itu. Lalu aku menyuruh mereka merapalkan jampi-jampi yang aku ingat. Kong, jalangkung, di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Berkali-kali kami merapalkan jampi-jampi itu. Baru di ke-10 kalinya kami merapalkan jampi itu, angin bertiup pelan ke arah kami. Seolah-olah ada sosok yang hadir di tengah-tengah kami. Namun sepertinya cuma aku sendiri saja yang menyadarinya. Kong, jalangkung, di sini ada pesta. Pestanya kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Mereka sangat khusyuk saat merapalkan jampi-jampi itu. Tidak lama kemudian, boneka jalangkung itu mulai bergetar di tangan Udin. Jalangkungnya gerak sendiri, kata Udin pelan. Tanganku kaku gak bisa digerakkan. Wajahnya mulai sedikit menunjukkan kecemasan. Aku tidak memperdulikan omongan Udin dan terus lanjut merapalkan jampi-jampi yang aku baca di kitab iblis. Eli, kamukah itu? Kataku di sela-sela membaca jampi tadi. Kalau itu memang kamu, tuliskan sesuatu di kertas itu. Yon, jalangkungnya gerak sendiri Yon. Udin sudah mau nangis karena takut. Dan memang pensil yang ada di jalangkung itu mulai menuliskan sesuatu.
Namaku bukan Eli. Itu yang tertulis di kertas yang kami siapkan. Kalau kamu bukan Eli, siapa namamu? Kataku saat selesai membaca tulisan itu. Namaku Jumaiyah, tertulis seperti itu. Benarkah kamu setan? Tanya Evi. Jangan bercanda. Aku mengingatkan Evi. Dia cuma nyengir kuda. Aku cuma ingin main dengan kalian. Din, kamu gak lagi bercanda kan? Tanya Angga. Jangan-jangan kamu sendiri yang nulis. Namaku Jumaiyah, bukan Udin. Kalau emang kamu setan, tolong kasih kamu suatu tanda, kata Evi. Ya Allah, ini anak gak ada udel sama sekali sih. Perasaanku mulai gak enak saat melihat Udin yang sedang meremelek di depanku. Seolah menjawab perkataan Evi, jalangkung itu langsung melesat dari tangan Udin dan terjatuh di tanah. Sekarang, coba kau berdirikan jalangkung itu, kata Evi. Jalangkung itu tidak bergerak dan suasananya menjadi sunyi. Tuh kan, itu cuma ulah Udin, kataku. Ini buku cuma bohongan. Tapi Yon, aku emang gak melakukan apa-apa. Jalangkung itu emang bergerak sendiri, kata Udin. Udah Din, gak usah bercanda, gak lucu, kata Aisyah dan Ismi. Benar, kata Dika. Yon, kata Roy. Lihat, di atas pohon sirsak itu. Dia menunjuk ke arah yang dia maksud. Aku pun menoleh ke arah yang dia maksud. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Di sana ada sosok wanita berbaju putih lusuh sedang nangkring di salah satu dahan pohon. Wajahnya berantakan, matanya hitam legam, rambutnya terurai dan mulai menyeringai lebar sambil tertawa. Tawanya melengking tinggi dan sangat menyeramkan. Kami pun pontang-panting berlarian pulang ke rumah masing-masing. Roy ikut denganku karena bapaknya berniat menginap di rumahku. Keesokan paginya, kami berkumpul lagi di lapangan depan rumah, melihat ke arah pohon sirsak itu. Kami masih ingat dengan jelas sosok kemarin. Jangan-jangan itu emang Jumaiyah, kata Udin. Gimana nih? Gimana caranya ngusir setan itu? Kata Evi. Kan udah aku bilang, itu terlalu berbahaya. Lah kamu bilang kamu gagal pas mencobanya. Emang gagal karena aku kan gak pakai sesajen. Kamu sih pakai penasaran sama Eli. Habisnya aku penasaran sama sesuatu yang jahat yang dia maksud, jawab Evi membela diri. Udah, jangan saling menyalahkan. Ini salah kita semua kok. Kita yang gak mau mendengarkan omongan Riono. Dan Riono juga salah karena gagal meyakinkan kita, kata Roy mata-lata. Lalu bagaimana kalau setan itu gentayangan di sini? Kata Dika. Ya semoga aja Ustadz Fatur Rahman bisa mengatasinya, kata Angga. Bapak kemarin sore pergi ke Jombang, kata Aisyah dan Ismi bebarengan. Hah? Kami berseru. Panik. Di saat kami sedang tegang-tegangnya, suara krosak terdengar dari pohon sirsak. Kami mendongak ke atas, namun tidak ada apa-apa. Lalu kami kabur dari sana. Kami menuju Sungai Lanang. Sudah lama kami tidak ke sana. Ditambah lagi, pas sehabis hujan badai, sungai meluap tak karuan. Di sana air sudah surut, namun airnya masih keruh kecoklatan. Jadi kami memutuskan jalan ke tempat lain. Kami menuju rumah lamaku. Di sana ada puing-puing rumah. Lalu kami lanjut ke arah masjid. Terus lagi ke arah bekas rumah Dika, Angga, dan Bogel. Di sana juga sudah menjadi puing-puing bangunan. Karena tidak ada kerjaan, sekolah juga masih dalam tahap renovasi, kami pun memutuskan berpetualangan sedikit. Kami menuju ke arah barat dari rumah Dika. Lumayan jauh, sekitar 1 kilometer. Di sana ada sebuah tebing di pinggir kiri kami. Jalan tidak ada, jadi kami membuat jalan sendiri dengan cara merobohkan semak-semak. Di sebelah kanan ada sungai, jadi kami beranggapan bahwa sungai itu menuju ke arah Sungai Gimun dan Sungai Lanang. Di seberang sungai ada sebuah tebing. Di atas tebing sana ada hutan yang sangat lebat.
Dan ada, lihat, kataku sambil menunjuk ke arah yang aku maksud. Ada rumah di sana. Di sana ada 2 bangunan kecil, bukan saung atau gubuk. Itu rumah. Di atas bukit, rumah siapa? Tidak ada jalan menuju ke arah sana. Itu yang membuat kami keheranan. Benar, ada yang keluar dari situ, sembunyi-sembunyi. Angga menyuruh kami. Kami yang kelimpungan pun mencari tempat bersembunyi. Di tebing sebelah kiri kami ada sebuah gua. Kami pun memasukinya. Lah, ngapain kita sembunyi? Aku tersadar saat di dalam gua. Kami yang panik tadi menuruti saja kata-kata Angga. Bener nih, ngapain kita sembunyi? Kalian gak lihat siapa yang keluar tadi? Enggak, mataku gak sampai sana. Kalau matamu emang gak bisa kemana-mana, goblok, kata Angga. Maksudku penglihatan mataku gak sampai sana, dodol. Emangnya siapa yang keluar? Pak Ponijan. Hah? Kami yang mengalami kejadian di tanggul yang kedua langsung berteriak histeris. Tapi kan dia udah ke Ponorogo bareng Pak Bejo dan Bogel. Mana aku tahu. Pokoknya yang aku lihat itu memang Pak Ponijan, jawab Angga. Kamu gak salah lihat kan? Kalian gak percaya? Kalian kesana aja sendiri dan buktikan. Memangnya siapa itu Pak Ponijan? Tanya Roy Matalata. Kami pun menceritakan kejadian di tanggul kedua selengkapnya kepada Roy, Aisyah, dan Ismi. Karena sebelumnya kita hanya menceritakan kejadian itu sebagian saja. Wah, jadi semakin seru nih. Apa akan ada aksi gelut seperti yang kalian ceritakan lagi? Ini bukan waktunya untuk bercanda, Roy. Tapi aku memang menunggu kejadian seperti itu loh. Aku ingin mencoba ilmu kanuragan yang aku pelajari setelah aku kesurupan dulu, jawab Roy. Ya, otomatis kami langsung mangap mendengar jawaban Roy barusan. Kanuragan, Roy? Ilmu kebal bogel? Selanjutnya, apalagi ini? Tunggu. Lantas, kenapa kamu ikutan ngacir sama kami? Ya karena kalian lari, jadi aku refleks ikutan lari, jawabnya enteng. Merasa suasananya sudah aman, kami pun memutuskan untuk keluar dari gua tadi. Kami pulang dan tetap merahasiakan hal tersebut dari orang-orang dewasa. Takut diomelin. Kapan Ustadz Fatur Rahman pulang? Tanyaku pada Aisyah dan Ismi di perjalanan pulang. Gak taulah, berangkat aja lebih dari 3 hari, belum nginep di sana. Terus balik ke sini lagi juga 3 harian, jawab mereka bergantian. Lah terus, kemarin kamu cuma berdua aja di rumah? Iya. Kalian gak takut? Ya takutlah, apalagi ada kuntilanak di depan rumah. Apa kalian menginap aja di rumahku? Tanya Evi lagi. Kata bapak, aku gak boleh merepotkan orang lain selama dia pulang ke Jombang. Tapi kalian kan cuma berdua. Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, Aisyah dan Ismi memotong omongan Evi. Gak apa-apa kok, insya Allah, Allah akan melindungi kami. Setelah berada di Baan, kami pun sepakat kalau nanti malam kami tidak berkumpul di lapangan. Dan si Roy Matalata pamitan pulang. Katanya mau mencoba ilmu kanuragan kamu, Roy. Tanyaku. Hehe, kapan-kapan aja lah. Idih, kamu takut kan? Enak aja, besok aku harus masuk sekolah. Kamu jadi minta pindah ke sini? Tanyaku. Akan aku usahakan. Lagian kan aku masih belum mendapatkan jatah cerita horor. Pokoknya kami tunggu di sini. Awas kalau nggak jadi pindah, ancam Evi pada Roy Matalata. Iya. Dan Roy Matalata pamitan pulang ke rumahnya yang ada di Mergen. Lalu apa kita ceritakan aja kejadian kita di tanggul yang kedua? Tanya Evi. Kayaknya jangan dulu deh, kata Angga. Kenapa? Aku rasa sekarang mereka bisa percaya sama kita setelah kejadian belakangan ini. Lalu apa mereka akan percaya kalau Bogel mau numbalin kamu untuk ilmu hitamnya? Ya, mungkin. Kapan-kapan aja kalau waktunya udah tepat. Lagian kita harus mengurus setan semalam dulu, jawabku. Emangnya kamu bisa mengusir setan, Yon? Ya nggak bisa lah, aku kan bukan pemuka agama atau dukun. Kamu kayaknya udah jadi dukun deh, Yon, kata Angga. Hah? Aku keheranan. Kemarin aja kamu bisa panggil kuntilanak.
jawab Angga. Betul juga ya, kata Dika. Baik, kalau aku dukun, kalian kaki tanganku ya. Pokoknya aku mau pulang dulu, mau baca kitab iblis dan mencari tahu cara mengusir setan. Oke Mbak Dukun, semangat ya Mbak Dukun, kata Evi meledekku. Kampret, jawabku. Di rumah aku membolak-balik buku itu, halaman demi halaman, lembar demi lembar. Saat asik dengan buku itu, kamarku yang kecil dan sempit ini tiba-tiba saja tercium bau melati yang sangat menyengat. Dari atas atap terdengar seperti ada suara pasir yang dilempar. Masa bodoh deh. Aku lanjut membaca buku itu, mencari cara mengembalikan setan yang dipanggil melalui ritual jalangkung ke alamnya. Semakin lama, bau melati itu semakin kuat wanginya. Suara pasir dilempar ke arah atap masih terdengar. Siapa sih malam-malam begini main lempar-lemparan rumah orang? Gak ada kerjaan apa? Assalamualaikum. Bapak sepertinya pulang ronda. Waalaikumsalam. Kok kamu belum tidur, Yon? Tanya bapak. Gak bisa tidur, Pak. Kok bapak udah pulang? Sekarang aku yang bertanya. Mau ambil minyak tanah, lampu templek di pos ronda kehabisan bahan bakar. Walah, ya udah, cepet balik sana. Kasihan yang lain. Siap, nak bos. Bapak lantas menuju dapur untuk mengambil minyak tanah. Dan setelah itu dia berpamitan ke pos lagi. Aku kembali ke kamarku. Wangi melati tadi sudah hilang. Aku masih tidak memikirkan hal tersebut. Ku ambil lagi buku. Halah, kitab iblis itu. Ku baca sekali lagi. Siapa tahu aku melewatkan sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan sayup-sayup di kejauhan. Jiansit, apaan tadi? Siapa yang ketawanya sampai ke rumah tetangga begini? Kenceng banget ketawanya. Lama-lama, bau melati tercium lagi. Kali ini sangat menyengat hidung, hingga membuat aku merasakan pusing setengah mati. Di dekat rumahku gak ada tanaman melati. Dari mana asal mula bau melati ini? Dari sinilah perasaanku tidak karuan. Pikiranku mulai kacau. Aku tidak bisa fokus membaca. Suara tawa itu kembali terdengar, masih sayup-sayup dari kejauhan. Aku memutuskan untuk menyudahi membaca kitab iblis dan pergi tidur. Baru saja aku mengerbuti wajahku dengan kain sarung, bau melati yang menyengat itu berubah menjadi bau busuk bercampur amis, sama kuatnya dengan bau melati tadi. Suara pasir dilempar kembali terdengar di atas atap, dan aku pun tidur. Keesokan harinya aku bercerita tentang kejadian semalam ke ibuku. Dia cuma menjawab kalau aku berhalusinasi saja, dan dia tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Sekarang rumah warga udah berdekatan, cuma berjarak beberapa meter saja, jadi sangat wajar kalau kita mendengar suara tawa mereka, kata ibuku. Oke, masuk akal, jadi aku pun melupakan hal tersebut. Hari ini anak-anak di desa, termasuk aku di antaranya, kami disuruh membantu orang dewasa untuk panen jagung dan ditugaskan untuk mengumpulkan sisa-sisa daun kering lalu membakarnya. Sebagai imbalannya, kami diberi beberapa jagung manis. Seneng banget guys, capek-capek gini bakar jagung di tengah sawah. Mantap cuy, bocah zaman sekarang mana tahu rasanya. Di saat itulah kami bertukar pengalaman tadi malam. Ternyata bukan cuma aku saja yang mengalami hal tersebut. Bahkan Pak Jatmiko yang bertugas jaga bareng bapakku pun mendapat pengalaman yang lumayan crispy. Iya, Pak Jatmiko bapaknya Udin. Kayak bapakku. Dia pas ditinggal pulang bapaknya Riono mengambil minyak tanah, dia mendengar suara ketawa. Dia cukup penasaran. Siapa sih malam-malam begini cekikikan? Jagungnya udah mateng. Cepet angkat, keburu gosong. Aisyah mematuhi perintah Evi. Bapakku mencari sumber suara itu. Dia keliling kampung. Udin melanjutkan ceritanya. Bapak menuju pohon sirsak kemarin. Dan seperti yang kalian duga, di atas salah satu dahan pohon itu ada sosok wanita sedang nangkring dengan santainya. Aku kemarin mencium bau melati yang sangat kuat
Tapi lama-kelamaan baunya berubah menjadi bau busuk dan amis. Anyir, seperti bau darah, kataku menimpali cerita Udin. Aku juga pas bangun untuk sholat tahajud, baru mau ambil air wudhu, di arah belakang rumahku terdengar suara tertawa cekikikan. Terus tanya Evi penasaran. Aku bacakan ayat kursi dong. Langsung saja suara itu lenyap begitu saja. Lalu aku ambil air wudhu dan pergi sholat tahajud deh. Kamu gak takut, Is? Takut sih takut, tapi ada Aisyah sih, jadi aku merasa sedikit aman. Kalau aku tidak mendengar apapun atau mencium bau melati, biasa-biasa aja, kata Aisyah. Kamu enggak, Dik? Tanyaku ke Angga dan Dika. Gak ada apapun, jawab Angga. Aman dan terkendali, jawab Dika enteng. Malam kembali datang. Kami tidak berani keluar rumah. Awalnya sih. Tiba-tiba bapakku demam. Dia ada jadwal ronda bareng Mas Andri. Karenanya aku disuruh menggunakan posisi bapak ronda. Mau gak mau ya harus mau. Ada Mas Andri. Mungkin itu yang membuatku tidak khawatir sama sekali. Karena ada yang melindungi. Selain itu kan masih ada 2 orang lain yang ada jadwal ronda. Jam 9 aku dan Mas Andri menuju gerbang desa. Desa apa kampung ya tepatnya? Soalnya satu desa sekarang menjadi satu kompleks sih. Aku sebut kampung aja ya. Oke, di gerbang kampung, di sana sudah ada 1 orang yang duluan sampai. Itu Pak Santoso, hansip belahan jiwanya Mas Andri. Assalamualaikum, kataku dan Mas Andri memberi salam ke Pak Santoso. Waalaikumsalam, jawab Pak Santoso. Dia terlihat lega melihat kedatangan kami. Tumben udah datang duluan, Pak, kata Mas Andri. Mau gimana lagi, wong gak ada orang di rumah. Daripada suntuk, mending keluar lebih awal, jawabnya. Oh iya, aku belum sempat cerita tentang Pak Santoso kan. Dia duda tanpa anak. Istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Aku kurang tahu cerita lengkapnya sih. Pak Sugeng belum datang ya, kata Mas Andri. Dia absen tuh, jawab Pak Santoso. Loh, kenapa? Tanya Mas Andri lagi. Katanya demam. Tadi Angga ngasih kabar ke sini. Walah, lagi musim demam kayaknya. Bapakku juga kena demam. Untung si Riono mau menggantikan bapak. Kalau enggak ya makin sepi nih pos ronda. Apa Angga aku ajak juga ya? Tanyaku. Boleh, siapa tahu dia mau kalau ada teman yang seumuran, jawab Pak Santoso. Dan aku pun pergi menuju rumah Angga. Rumahnya sebelah pohon sirsak kemarin persis. Di sini aku lupa akan kehadiran sosok wanita kemarin lusa. Jadi aku tenang-tenang saja. Baan nama kampung ini. Di Desa Mulyorejo. Komplek rumah yang berisi 6 bangunan rumah. 1 kamar mandi umum tepat di belakang rumah kami. Dan 1 gudang besar tempat penyimpanan hasil panen. Dan bekas rumah Pak Ponijan. Rumah Pak Ponijan sudah menjadi puing-puing sih, namun bekasnya masih ada. Lampu templek menerangi baan itu. Dan beberapa obor di setiap sudut lapangan depan rumah kami. Pohon sirsak berada tepat di sebelah timur rumah kami. Rumah kami menghadap utara semua. Urutannya kapan-kapan aja lah diceritakan. Di depan rumah Angga, aku melihat ke arah pohon sirsak yang berdiri tegak menantang. Tidak ada apapun. Aku langsung menuju pintu depan rumah Angga. Assalamualaikum, kataku memberi salam sambil mengetuk pintu. Cukup lama tidak ada jawaban. Aku mengetuk pintu lagi. Assalamualaikum, Angga. Tidak ada jawaban lagi. Tak ketuk lagi pintunya. Hening, kayaknya udah pada tidur deh. Udahlah, aku balik aja ke pos. Mungkin dia kecapean karena seharian tadi main. Saat aku melangkah menjauhi rumah Angga, bau harum melati tercium. Astaga, aku jadi teringat kejadian kemarin malam. Langsung saja aku menoleh ke arah pohon sirsak. Tidak ada apapun. Jadi aku pun bergegas menuju ke pos ronda. Saat berjalan kaki ke sana, aku merasakan ada seseorang mengikutiku dari belakang. Aku gak berani menoleh. Takut itu yang kemarin. Jadi aku pun mempercepat langkah kakiku. Dan ternyata sosok itu juga mempercepat mengikutiku. Jantungku berdetak kencang sekali.
Masa bodoh lah. Aku pun berniat untuk berlari. Nah, saat mau melangkahkan kakiku untuk berlari, seseorang atau sesuatu menepuk pundakku. Allahu Akbar, aku teriak kaget. Hehe, kaget ya? Ternyata si Angga yang nyengir lebar melihatku ketakutan setengah mati. Jampot kau enggak? Aku memarahinya. Emang sengaja ya? Bercanda bos, bercanda. Jangan marah, tar cepet tua. Sekarang kamu udah tua ya, tahun 2024. Aku malah udah mati. Angga cengengesan merasa tidak bersalah sama sekali. Kalau aku jantungan, mau tanggung jawab kamu, kataku. Nanti tak tahlilin kok, santai aja. Kenapa kamu gak menjawab salamku tadi? Ya karena aku tahu kamu yang datang, jadi ya sengaja aku biarin balik duluan. Aku tahu kok kalau kamu mau ngajak aku jaga. Emang sengaja ya? Dan dia tertawa sepanjang perjalanan menuju ke pos ronda. Saat di pos jaga, beberapa jam selanjutnya sih, dari arah barat ada sebuah cahaya melintas di atas kami. Cahaya itu bergerak tidak terlalu cepat. Apa itu? Tanya Pak Santoso. Dia orang yang pertama kali melihatnya. Mana Pak? Tanya Mas Andri. Itu. Pak Santoso menunjuk ke arah barat. Saat itulah cahaya itu melewati kami. Aku mendongak ke arah yang dimaksud. Itu Kemamang, kataku. Serius? Mana-mana? Kata Angga. Aku menunjuk ke arah cahaya itu. Tapi kok beda sama yang aku lihat sebelumnya ya? Kemamang yang dulu itu tengkorak manusia, ini cuma bola api biasa. Kami yang penasaran lantas mengejar bola api itu. Bukan cuma cahaya biasa saja. Namun saat kami mencoba mengejarnya, bola api itu tiba-tiba meledak di udara dan lenyap seketika tanpa jejak asap sama sekali. Tentu saja kami keheranan dengan kejadian barusan. Kemamang, kamu pernah lihat di mana, Deon? Tanya Pak Santoso kepadaku. Di Ringin Kembar, Pak, depan Kelurahan Mulyorejo. Udah lama banget sih. Lalu aku menceritakan kejadian Kemamang itu pada mereka. Yang tadi sangat beda dengan yang dulu. Dulu itu tengkorak manusia yang seperti terbakar. Kalau yang tadi cuma bola api biasa. Itu kayaknya santet deh, kata Mas Andri. Hah? Tahu dari mana? Tanya Pak Santoso. Aku pernah dengar cerita dari salah satu teman sekolahku. Dulu sih, pas masih SD. Jawabnya panjang lebar. Lalu Mas Andri pun mulai menceritakan kisah itu. Tapi kapan-kapan aja ya ceritanya. Fokus dengan kuntilanak ini dulu. Singkatnya, karena tidur dini hari, aku terbangun saat hari sudah mulai sore. Ibuku membangunkan aku ketika lagi enak-enak mimpi indah. Dia bilang mau mengantar bapakku pergi periksa ke mantri di desa Bandulan. Awalnya aku ingin ikut, sekalian mampir ke rumahnya Galih atau Bogel yang kedua. Namun aku urungkan, karena aku masih merasakan pusing gara-gara begadang semalaman. Mas Andri ikut, karena ibuku tidak kuat membopong bapak sendirian. Jadi ya, aku sendirianlah di rumah. Menjelang petang, Angga, Dika, dan Udin datang ke rumahku. Karena Dika dan Udin penasaran dengan kejadian semalam yang kami alami di pos ronda. Karena tidak ada siapapun, jadi mereka aku suguhi air putih biasa. Dan mereka tidak keberatan. Saat di tengah cerita, Evi, Aisyah, dan Ismi datang ke rumah juga. Komplitlah geng begundal Mulyorejo. Aku pun melanjutkan ceritaku. Hari sudah gelap, keluargaku belum menunjukkan batang hidung mereka. Kalau mereka nggak pulang, aku akan ikut jaga lagi deh. Sendirian di rumah, wah bahaya. Kebetulan nanti bapakku yang jaga, kata Udin setelah mendengar niatku. Bapakku juga, kata Dika. Kalau nggak capek, nanti aku tak ke pos juga. Kamu Din, boleh kalau aku diizinkan sama bapakku. Dan malam tiba. Aku ternyata tertidur sebentar tadi. Teman-teman pada pamit pulang. Aku tertidur di ruang tamu. Di depan rumah, ibu-ibu masih menggosipkan sesuatu. Jadi, aku pikir saat ini masih belum terlalu malam. Bu Sari datang ke rumahku. Dia membawa makanan. Dia tahu kalau ibuku masih belum pulang dari desa Bandulan.
Ini, ibumu tadi berpesan kalau dia belum pulang saat malam, aku disuruh ngasih makanan ke kamu, katanya. Dan dia langsung pamit pulang. Jangan lodeh plus sambal terasi. Mantap pokoknya. Selesai makan, aku menuju ke kamar mandi umum yang ada di belakang rumah. Sekedar membasuh muka. Setelah itu, berniat langsung ke pos ronda. Di sana aman, masih ada beberapa orang di sumur. Mencuci baju, ada ibunya Dika dan Angga di sana. Setelah selesai membasuh muka, aku memutuskan untuk pulang lebih dahulu untuk mengecek apakah pintu dan jendela rumah sudah aku kunci atau belum, dan memastikan semua api di lampu templek atau lilin sudah aku matikan. Saat mengecek sana-sini, terdengar suara seperti sesuatu dilempar ke atas atap rumahku. Kaget bukan kepalang, tubuhku langsung gemetar. Aku memeriksa semua atap ruang. Takutnya ada yang jebol. Namun aku tidak menemukan apapun. Jadi aku pun langsung keluar rumah. Aku menuju ke rumah Dika yang kebetulan tepat di sebelah rumahku. Aku bertanya apakah dia nanti jadi ikut ke pos ronda atau tidak. Dia bilang iya. Dan kami menjemput Udin. Dia juga oke. Dan berangkatlah kami ke pos jaga walaupun waktu masih belum terlalu malam. Pak Rawi dan bapaknya Udin, Pak Jatmiko, datang beberapa jam kemudian. Ternyata Pak Rawi ikut ronda. Aku kira lurah ini nggak pernah ikut jaga. Belum 1 jam berlalu, Evi datang membawa ubi goreng yang masih panas dan beberapa makanan yang lainnya. Wah, sip deh. Love you, Epiku. Dia tidak langsung pulang. Dia ikut nongkrong bersama kami. Dan Pak Rawi pun tidak keberatan dengan keputusan putri semata wayangnya. Karena asik mengobrol, tidak terasa sudah tengah malam. Pak Rawi yang memukul plat besi membuat kami terperanjat kaget. Dia memukul 12 kali, sesuai jam saat itu. Baru selesai memukul plat besi itu, suara samar tawa cekikikan terdengar dari kejauhan. Dan sepertinya yang mendengar bukan cuma aku, tapi semuanya. Evi langsung memegang tanganku karena kami duduk bersebelahan. Bau melati mulai tercium walaupun samar. Bulu kuduk mulai berdiri. Kami tegang menunggu apa yang akan terjadi. Dika berteriak. Evi ikut berteriak karena kaget mendengar teriakan Dika. Apaan sih? Bikin kaget aja. Dia langsung ngomel ke arah Dika. Aku lupa napas, jawab Dika. Ada-ada saja kamu. Lagi tegang-tegangnya main teriak saja. Mangap gundulmu, saut Udin. Tak lama kemudian terdengar suara tertawa cekikikan lagi. Namun suaranya semakin menjauh. Jadi kami merasa sedikit lega mengetahui kalau suara itu ternyata semakin menjauhi kami. Aku yang kemarin malamnya sudah bergadang, saat ini terasa sangat mengantuk. Jadi aku pun meringkuk di pojokan pos jaga itu. Baru mulai terlelap, suara teriakan terdengar dari arah kampung. Pak Jatmiko dan Pak Rawi langsung melesat ke arah kampung. Kalian di sini, kata Pak Rawi. Biar ada yang membukakan gerbang kalau bapaknya Riono pulang. Jadi kami pun mematuhinya. Lalu kami pun saling bertanya, kira-kira ada apa di sana? Namun jawaban yang pasti dari kami adalah Nona Kunti telah menunjukkan dirinya kepada salah satu warga. Ternyata perkiraan Pak Rawi benar. Beberapa menit kemudian, bapak ibuku dan Mas Andri pulang. Mereka terlihat sangat letih. Aku pun membukakan pintu gerbang. Di saat itulah Pak Rawi muncul di belakangku. Yon, kamu gimana sih? Kamu keluar dari rumah kok nggak memadamkan lampu templek atau lilin? Kalau ada kebakaran gimana? Loh, tadi udah aku matikan semuanya kok. Sudah, ayo cepat ke rumahmu. Bukakan pintunya, kata Pak Rawi. Bapak sudah sakit, sekarang mendengar rumah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dia langsung tambah pucat. Aku mengikuti Pak Rawi dan membiarkan Mas Andri berjalan pelan membopong bapakku. Benar, ada api dari dalam rumah. Aku langsung membuka pintu depan, langsung melihat api itu. Aneh, itu bukan lampu templek atau lilin. Bukan dari kedua tempat benda itu. Namun yang terbakar adalah meja kayu di ruang tamu.
Pak Rawi yang mengikuti aku masuk langsung memadamkan api itu dengan air putih di atas meja. Air putih suguhan untuk teman-temanku tadi sore. Lah, kan lampu templek dan lilin gak ada yang nyala? Iya, tapi ada yang aneh. Dari mana asal api ini berada? Belum sempat mendapatkan jawaban tersebut, bapak ibuku memasuki rumah. Gimana sih kamu, Yon? Kalau ada kebakaran gimana? Kalau rumah kita saja yang terbakar, itu masih mending. Tapi kalau api merembet ke rumah tetangga yang lain gimana jadinya? Sumpah mas, tadi semua api di lampu udah aku matiin. Aku membela diri. Untung saja tadi ada yang melihat. Kalau tidak, Mas Andri masih terus ngomelin aku. Ya Allah mas, sumpah mas, tadi udah aku matiin semuanya. Iya Mas Andri, bukan Riono yang salah, kata ibunya Dika. Dia membelaku. Tadi pas aku mau menjemput Dika di pos ronda, aku kebetulan lewat depan rumah kalian. Saat itu dari luar memang gak ada tanda-tanda api menyala. Namun beberapa saat kemudian dari arah barat ada bola api yang melesat dan jatuh di atas rumah kalian. Suaranya sangat kencang. Aku jadi berteriak karena kaget. Dan tiba-tiba dari dalam rumah kalian aku melihat seberkas cahaya dari dalamnya. Bola api? Kataku langsung percaya, karena kemarin malam aku dan semua yang jaga malam melihatnya. Kamu gak salah lihat kan? Tanya Pak Rawi. Sumpah, aku gak bohong. Ngapain juga mengada-ada dalam keadaan seperti ini? Kata ibunya Dika. Karena kehebohan itu, semua warga langsung berkumpul di rumahku. Evi, Dika, dan Udin juga meninggalkan pos ronda dan bergabung dengan kami. Mereka menjelaskan kalau sudah mengunci gerbang kampung kami. Saat ini bapak sudah dibaringkan di dalam kamarnya yang berada di belakang. Semua tetangga datang dan bertanya keadaan bapakku. Mereka sangat cemas rupanya. Terima kasih ya para tetanggaku yang baik. Aku tidak akan melupakan kebaikan kalian, walaupun saat ini kalian sudah pada tidak ada. Lagi enak-enaknya bercerita, kami dikejutkan dengan teriakan dari arah rumah Ustadz Fatur Rahman. Kami langsung melesat ke sana. Aisyah dan Ismi berdiri pucat saat membukakan pintu rumahnya. Ada apa? Tanyaku dan dijawab secara serempak oleh mereka. Ada kuntilanak. Baik, sampai di sini dulu cerita dari Mbah Yono ketika kecil dulu yang mengalami banyak kejadian-kejadian horor, baik itu di kampungnya maupun di tempat lain. Ceritanya masih panjang, jadi aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih buat teman-teman Ada Apa Gerangan yang selalu menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa like dan share video ini. Pastinya tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Ya sudah, sekarang saya harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.